Selamat datang kembali di Ngobrol Publik Online, rangkaian dari Pesta Pendidikan 2019 di channelnya Semua Murid Semua Guru dan juga TV Edukasi. Gimana? Masih on? Udah ngantuk? Udah pulang kerja? Oke, kita akan melanjutkan Ngobrol Publik Online kali ini seperti yang sudah dibocorkan di sesi sebelumnya. Kita akan bicara mengenai guru. Kira-kira siapa saja ya narasumbernya untuk sesi kita kali ini? Langsung saja kita sambut. Tara! Selamat datang Kak Tulus. Selamat datang, terima kasih. Apa kabar? Baik sekali. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk di sini aja. Selain Kak Tulus, kita juga punya Mbak Suci. Selamat datang. Terima kasih sudah mengundang. Mungkin boleh diceritakan dulu, disapa dulu teman-teman yang nonton hari ini. Mbak Suci datangnya dari mana? Iya, halo selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Suci. Saya di sini mewakili Wardah. Malam ini senang banget diundang di YouTube channelnya Semua Murid Semua Guru. Yeay. Nah, yang selanjutnya nih, selamat malam Mas Bukit. Malam. Boleh disapa dulu teman-temanan. Halo, selamat malam. Saya Buki dari kampus Guru Cikal. Gitu ya? Gitu ya. Luar biasa. Oke. Yang satu ini nih kayaknya mukanya familiar, sering saya lihat. Konon guru ganteng sepekalongan. Sedunia. Seluruhnya ya. Oke, mungkin boleh disapa dulu Mas Rizky, fans-fansnya di seluruh dunia itu. Halo, saya Rizky, saya dari komunitas Guru Belajar. Oke. Nah, malam hari ini kita akan bicara mengenai karir guru. Ada lagunya tuh, mau dibawa kemana? Saya malu mau nyanyi tadinya, tapi berhubung ada Tulus di sini, saya jadi merasa terintimidasi. Jadi saya bacakan aja judulnya. Karir guru mau dibawa kemana? Emang mau dibawa kemana sih karir guru ini? Gitu ya. Nah, saya mau buka dulu nih dengan ceritanya Kak Tulus. Jadi Kak Tulus, boleh nggak diceritain gimana sih ceritanya Kak Tulus tuh bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan guru, waktu itu memang apa yang terjadi di pengalamannya Kak Tulus? Kalau kegiatan bantu guru belajar lagi itu cerita singkatnya adalah saya di sekitaran itu banyak teman-teman yang tidak hanya peduli terhadap pendidikan, tapi juga banyak yang menjadi praktisi. Jadi otomatis kalau ngobrol, kumpul-kumpul itu ngobrolnya tentang guru. Jadi sering mendengar tentang bagaimana kualitas pendidikan sekarang, lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan, gerakan-gerakan kecil apa yang bisa kita lakukan, dan itu menumpuk, lalu kemudian memunculkan sebuah ide, kita mesti gerak, bikin sesuatu gitu untuk punya kontribusi walaupun skalanya kecil tapi setidaknya dimulai. Gitu sih. Dan dari kegiatan kecil itu cuman beberapa orang waktu itu ngobrol, sekarang alhamdulillah udah berkembang, udah semakin besar gitu. Oke. Emang apa sih pengalamannya Kak Tulus sendiri tentang guru waktu sekolah dulu tuh, apa yang bisa diceritain nih? Pasti teman-teman pengen denger juga. Kalau tentang guru itu pasti banyak sekali karena kita atau saya gitu sekarang apapun pembawaan kita, cara kita memandang hidup, cara kita bersikap, berpikir, pola pikir dan lain sebagainya itu kan tidak datang begitu saja kan. Itu kan datang dari pendidikan, dan pendidikan itu tidak hanya di rumah tapi juga di sekolah, dan yang pegang peranan sangat penting di sekolah itu adalah guru. Jadi apapun bentuk ilmu yang saya manfaatkan sekarang untuk saya bertahan dan menjalankan hidup itu ya dari guru gitu. Oke. Terima kasih, menarik sekali. Pasti juga teman-teman yang lagi nonton tuh punya suatu cerita tentang guru, atau mungkin punya pertanyaan terkait guru juga yang mau ditanyakan ke narasumber-narasumber. Silahkan tulis pertanyaan atau ceritanya di kolom komentar. Nanti kita coba respon dan kita juga coba jawab. Nah, sebelum kita lanjut nih, saya ada beberapa gambar yang mau saya tunjukin. Kita main tebak-tebakan nggak apa-apa ya? Oke. Nggak apa-apa, ini bukan soal kalah atau menang. Oke, kita bisa tunjukin gambar satu. Oke, nah. Belum muncul? Oh, di sana. Oh, agak jauh ya. Coba saya buka sekarang.
Oke, saya bantu di sini. Nah, ini kira-kira gambarnya. Ini gambar seorang guru. Oke, nah Mas Rizky udah tahu duluan ya. Sekarang mungkin saya mau tanya ke Mbak Suci dan juga Kak Tulus. Kira-kira kalau melihat dari penampakannya, apa yang dilakukan oleh guru ini? Yang sedang dilakukan atau apa yang dia lakukan di hidup Apa yang dia? dia lakukan di hidupnya? Kalau Mbak Suci dulu deh. Mbak Suci kayaknya intuisinya lebih kuat. Aduh, ini ngapain ya Kak gitu. Kalau di sini sebenarnya kayaknya ini tuh lagi ini ya, lagi berpikir yang ke depan, memikirkan sebuah ide yang menyenangkan gitu ya, karena dia senyum gitu kan, terus habis itu senang, pengen berbagi sesuatu yang menyenangkan gitu. Oke. Kalau saya sih kayaknya orangnya baik, terus rumahnya rapi, jadi kemungkinan besar dia punya satu program yang revolusioner kayaknya. Oke. Kayaknya gitu ya. Terkait dengan pengajaran ya. Kayaknya. Oke. Salah-salah. Tebak profil Ini guru. ada hadiahnya. Ada dong. Hadiahnya adalah jawaban. Nah, kebetulan ini adalah temannya Mas Rizky nih dari komunitas Guru Belajar. Nah, Mas Rizky boleh diceritain nggak sih sebenarnya ada apa dengan guru ini? Oke. Apa yang terjadi dengan dia? Jadi beliau namanya Bu Wilma. Bu Wilma itu ngajar di Sekolah Kembang, Kemang. Dia suka sekali dengan desain grafis. Suatu hari ketika dia ngajar, dia baca bukunya tidak menarik, tidak bermakna bagi murid. Kemudian dia ingin sekali membuat desain atau grafis-grafis buku jadi menarik bagi murid. Langkah yang dia lakukan bingung awalnya. Kemudian di komunitas Guru Belajar juga membentuk sebuah grup yang mengakomodir bakat minat guru. Kami bikin salah satunya adalah grup komunikasi visual. Nah, di situ setiap minggu ada kelas-kelas untuk mengakomodir guru yang punya minat dan bakat di komunikasi visual. Salah satunya Bu Wilma ini yang awalnya desainnya biasa aja, kemudian semakin kesini desainnya semakin bagus, dan sekarang dia salah satu kontributor yang aktif setiap edisinya di surat kabar Guru Belajar dia mengirimkan gitu. Itu jadi Desain dan ya? Desain. Jadi selain guru dia juga desain grafis dia juga suka. Nah, kemudian kemarin di tahun 2018 waktu Temu Pendidik Nusantara, Bu Wilma bareng sama saya ngisi kelas ngelatih guru-guru yang lain untuk belajar desain grafis. Jadi yang tadinya desainnya biasa saja, kemudian belajar di klub guru komunikasi visual, jadi kontributor surat kabar, lalu jadi pelatih di desain grafis. Jadi berawal dari keresahan, melakukan sesuatu, menghasilkan karya dan juga berbagi ke guru yang lain untuk menyebarkan manfaat. Iya. Oke, terima kasih Mas Rizky. Revolusioner kan ya? Revolusioner ya, coba mewakili ya. Oke, nah sekarang yang kedua, semoga ini lebih familiar ya. Tarang. Kayaknya sih kalau dilihat dari penampakannya nih bukan berasal dari Indonesia ya. Tapi dia guru. Kalau menurut saya, yang pasti dia nggak terlalu hobi main game. Oke. Tapi dia kayaknya bikin aplikasi atau sesuatu yang bisa diperbanyak dengan mudah dan mudah diakses oleh banyak orang. Oke. Yang berkaitan dengan belajar mengajar pendidikan. Oke, jadi menciptakan sesuatu yang bisa direplikasi oleh banyak ya. Mbak Suci punya aja. Sama. Jago bikin aplikasi. Aplikasi, terus seneng buat dapat ini ya, memperkaya gitu kan, karena banyak bacaannya kayaknya ya. Kayaknya ya, dilihat Jadi dari fotonya yang banyak buku gitu ya. memperkaya. Oke. Mas Bukik mau menjelaskan mungkin? Boleh. Boleh. Siapa dia Mas Bukik? Iya, dia Salman Khan, pendiri Khan Academy. Jadi dia dulu awalnya guru, dari guru kemudian dimintain bantuan untuk membantu mengerjakan PR keponakannya, ponakannya. Terus dari situ dia dapat insight,
gimana caranya guru-guru itu lebih berdaya, tidak semata-mata mengerjakan tugas administrasi. Jadi logikanya dia dibalik. Jadi kalau logika yang sekolah kita, gitu ya, logikanya adalah di sekolah itu mendengarkan guru ceramah, pulang ngerjain PR. Tapi karena dia punya pengalaman membantu keponakannya mengerjakan PR, sama dia logikanya dibalik. Nah, kalau guru cuma ceramah, interaksi sama anak kan jadi kurang, jadi terbatas, cuma jelasin aja. Nah, sama dia dibalik. Gimana caranya agar murid-murid itu dengerin ceramahnya nggak usah di sekolah deh, di mana aja. Datang ke sekolah itu ya langsung interaksi sama guru. Jadi akhirnya dia bikin namanya Khan Academy yang menyediakan video-video pembelajaran yang memungkinkan anak-anak itu bisa akses di rumah, dan setelah belajar di rumah kalau masih ada yang bingung datang ke sekolah tanya sama gurunya. Alih-alih gurunya harus ceramah panjang lebar, langsung bisa langsung memenuhi kebutuhan. Gitu. Terus videonya itu diakses dengan aplikasi bukan? Ini dalam rangka dalam rangka mencari kebenaran, videonya itu diakses dalam bentuk aplikasi bukan? Iya, dengan aplikasi. Boleh tepuk tangan buat kita? Selanjutnya, masih guru laki-laki. Mbak Suci mungkin mau jawab? Wah, ini kayaknya nih orangnya penuh dedikasi, ya punya tekad yang kuat dengan ya walaupun mungkin punya ada banyak obstacle-obstacle yang ada, tapi punya tekad yang kuat. Nih, ini kayaknya psikolog baca gimana? Baca garis raut muka apa gimana? Oke, Kak Tulus punya jawaban yang lain mungkin? Kayaknya ya, kalau menurut saya, ini juga pasti dia bikin sesuatu yang sesuatu yang revolusioner juga. Tapi ini karena di belakangnya ada ijo-ijo, kemungkinan ini ada kaitannya dengan alam atau mungkin apa sih? Apa tuh kalau agraria tuh apa? Kok agraria? Agrikultur. Ya semacam gitu-gitu. Nah, pertanian dan lain-lain. Pertanian dan lain sebagainya, kayaknya gitu. Oke, kita cek. Ini kebetulan temennya Mas Rizky. Jadi kalau saya Kalau lihat nggak memang benar, Bang Tulus sama Mbak Suci kayaknya peramal ini. Bener? Bener? Ya jadi emang ada hubungannya sih. Namanya Pak Nunu Riza Puji. Dia ngajar di sebuah sekolah namanya SMA N1 Petung Riono, salah satu sekolah yang pedalamannya di Pekalongan, emang gunung-gunung, agrikultur gitu, hijau-hijau. Di sekolahnya dia guru TIK, tapi dia di sekolahnya tidak ada komputer. Jadi guru TIK tidak ada komputer. Kemudian dia bingung bagaimana caranya agar murid-murid itu, ya tantangan, ya bagaimana murid-murid itu bisa belajar komputer. Kemudian dia bikin board game, ya papan permainan untuk membantu murid-muridnya bisa belajar tentang teknologi, tentang alam, jadi dihubungkan teknologi alam menggunakan sebuah media board game. Nah, sebelum itu untuk mencapai karir dia menjadi board game itu, dia ikut banyak seminar, kemudian dia mengundang orang dari Bandung, dia datangkan ke sekolahnya untuk guru-gurunya juga belajar bikin board game. Itu jadi kemudian dia bikin kemarin board game terakhir yang dia bikin namanya Gula Aren, yang berkaitan dengan lingkungannya. Gula Aren, kemudian bikin Sumber daya di daerahnya. iya, gitu sumber daya di daerahnya, kecoa attack, terakhir bikin itu, dan terakhir juga kemarin dia bikin pelatihan untuk guru-guru agar bisa mengikuti jejaknya sebagai pembuat papan permainan. Jadi selain guru, dia juga bikin papan permainan. Tekadnya kuat sekali seperti tadi Mbak Suci bilang. Dan berkaitan dengan alam ya. Mbak Suci, kayaknya kita punya pilihan karir yang baru. Dari tadi, Pilihan karir baru. Karir baru. Luar biasa. Nah, terakhir. Sorry. Nah ini. Nah, Coba boleh lihat Boleh. dekat nggak? Oh, oke. oke. Tunggu, ini panel apa ini? Nah, ada panel di situ. Kira-kira Biasanya kalau yang ada bidang pantulnya begini, kalau nggak berhubungan dengan tenaga matahari atau sumber-sumber
atau sumber-sumber energi pilihan lain gitu dibanding yang sudah ramai digunakan menurut saya. Jadi kayaknya gitu, tapi bisa juga ini kerajinan tangan. Jadi yang ini soal terakhir nih agak sulit. Tapi ini pasti sesuatu, enggak pasti, kemungkinan besar ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan teknologi yang bisa dirakit mandiri oleh murid-muridnya, kayaknya. Oke. Jadi namanya dia adalah Bill Nye. Jadi Bill Nye itu sangat populer di era 90-an. Sekarang dia kebetulan udah lebih tua daripada foto ini. Jadi dia mengajarkan tentang banyak sekali konsep di ilmu pengetahuan dengan cara yang sangat menyenangkan lewat praktik-praktik gitu ya, menggunakan alat-alat seperti yang di sini. Nah, videonya banyak sekali ditonton oleh jutaan guru, jutaan murid sebenarnya untuk membantu memberikan visualisasi terhadap apa yang dipelajari tentang ilmu pengetahuan. Dia bukan guru, tapi kemudian karena videonya banyak sekali ditonton, kemudian Bill Nye banyak diundang di kampus-kampus, di sekolah-sekolah untuk menyampaikan banyak sekali konsep ilmu pengetahuan. Jadi sehingga dia secara tidak langsung menjadi seorang guru yang menyampaikan banyak sekali konsep dalam ilmu pengetahuan lewat video, gitu kira-kira. Nah, jadi kira-kira pilihan-pilihan karir guru banyak sekali tadi kita bicarakan gitu ya. Ada yang membuat desain grafis, ada yang kemudian board game, video, membuat sistem sehingga kemudian manfaatnya jadi lebih besar. Sebelum kita lanjut, ini ada pertanyaan. Oke, menurut teman-teman yang ada di sini sih, apa sih hal krusial yang butuh diperbaiki dari guru secara umum sekarang, Nadifa? Mungkin saya mau minta Mas Bukik dulu nih cerita. Apa yang perlu diperbaiki dari kondisi? Nggak ada. Nggak ada? Iya kan guru bukan mobil rusak. Jadi, Ya kan kalau logikanya itu logika harus diperbaikin. Nggak ada yang perlu diperbaikin. Pada dasarnya saya bertemu dengan banyak guru di berbagai daerah yang mempunyai semangat belajar, punya semangat belajar yang luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana kita itu bisa macam-macam ya. Kita itu masyarakat, kita orang tua, kita pemerintah itu bisa memperlakukan guru sebagai sebuah profesi yang mempunyai harga diri, yang mempunyai aspirasi, dan bagaimana mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk menjaga harga dirinya dan sekaligus mewujudkan aspirasinya. Problemnya lebih di sana dibandingkan problem di gurunya. Jadi yang perlu diperbaiki bukan gurunya, yang perlu diperbaiki adalah bagaimana cara kita memperlakukan guru. Itu yang seringkali masih jadi masalah. Jadi oke deh, mungkin ada 1-2 orang guru yang bermasalah gitu ya, tapi pun kalau ketemu guru yang baik itu mereka kesulitan sekali. Jadi Pak, saya tuh mau ngajar, saya mau membantu anak-anak saya berkembang. Masalahnya saya harus kasih nilai. Saya kasih nilai apa adanya nggak boleh, karena kalau saya kasih nilai apa adanya nanti mengancam masa depan sekolah bukan di muridnya, sekolah. Karena kalau ya gitu, itu banyak hambatan-hambatan birokratis yang membuat guru kesulitan. Itu dari sisi birokrasi. Dari sisi orang tua, semisal kita masyarakat belum juga punya tradisi untuk berkomunikasi secara intens dengan guru, menyampaikan aspirasi baik-baik dengan guru. Untuk berkenalan dengan guru anaknya aja pun juga belum banyak orang tua yang mau melakukan. Padahal kalau kita menghargai seseorang, ya kita mau berkenalan kan, pasti kita mau komunikasi. Nah, kalau upaya-upaya itu bisa kita usahakan bareng-bareng, dan sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang kan, kita lakukan bareng-bareng, itu akan membuat perubahan yang berdampak besar pada guru dan kemudian juga pada murid. Oke, saya mau melanjutkan langsung nih ke Mas Bukik. Apa pilihannya buat guru? Kalau kita tadi bicara dari awal soal karir, apa yang bisa dilakukan dibalik dari semua permasalahan yang ada. Saya mau kasih satu contoh ekstrim. Jadi ada satu orang guru, 4 tahun yang lalu saya kenal sebagai guru honorer di sekolah negeri. Kebanyakan kalau kita baca di media, ini di media ya, bukan di guru.
baca di media pasti keluhannya guru honorer mas ada banyak sekali masalah, gaji rendah, tunjangan telat dan segala macam. Tapi ada satu orang guru honorer yang saya kenal ini alih-alih cuman ribut protes dan segala macam, beliaunya konsekuen bahwa dia memang milih jadi guru dan kemudian mengembangkan praktek-praktek pengajaran yang menarik, yang inovatif, adopsi dari berbagai macam yang media yang ada di sekitarnya, termasuk ada liputan berita di televisi, diadopsi di sekolah, anak-anak dikasih tugas untuk meliput, benar-benar meliput jadi reporter dan segala macam, dan itu kan anak-anak belajarnya bermakna, real, menghadapi tantangan nyata dan segala macam. Dan dari situ kemudian terkenal jadi YouTuber dan sampai juga kemudian diliput sebagai guru ganteng sedunia. Kayaknya dengar namanya tuh tadi. Rizky Rahmat Hani. Masih YouTube sampai sekarang, Mas Rizky? Masih. Masih ya? Oke. Guru honorer, tapi kalau punya kemauan untuk melakukan praktek pengajaran yang baik, yang memanusiakan murid, dan kemudian itu bisa mengemasnya menjadi berbagai macam media, entah desain, entah tulisan, entah video, banyaklah board game dan segala macam, itu bisa mengubah nasib guru jadi lebih baik. Jadi banyak sekali pilihan yang sebenarnya diambil bukan hanya untuk mendapatkan sedikit manfaat, tapi juga manfaat untuk karirnya sendiri gitu ya. Mas Buek, terima kasih. Nah, Mbak Suci dari Wardah, perusahaan yang sudah terkenal gitu ya, banyak juga melakukan kebaikan. Nah, kenapa Mbak Suci dan juga dalam hal ini mewakili Wardah tuh banyak melakukan hal terkait guru? Apa aja sih yang udah dilakukan dan kenapa? Iya, jadi kita memang secara korporasi gitu kan, kita memiliki visi yang diturunkan ke dalam misi perusahaan itu memang mendukung pendidikan bangsa gitu. Dan itu juga diturunkan ke dalam program CSR kita yang concern terhadap dunia pendidikan. Nah, kenapa sih Wardah gitu kan, atau dalam hal ini itu korporatnya namanya Paragon gitu kan, sangat concern mendukung dunia pendidikan ini gitu, karena kita percaya pendidikan itu tuh bisa mengubah banyak hal dalam lingkup kehidupan dan perkembangan kemajuan bangsa gitu. Karena sebetulnya mulai dari berawal dari foundernya juga gitu kan, sangat merasakan ketika mendapatkan pendidikan itu bisa mengubah segalanya gitu, dan itu juga bisa membawa Wardah hingga sampai saat ini gitu. Kita alhamdulillah menjadi market leader, perusahaan lokal yang bisa menjadi market leader di Indonesia gitu. Dan untuk itu kenapa kita concern ke dalam dunia pendidikan, dan salah satunya memang untuk di dunia pendidikan ini kita programnya adalah pengembangan guru gitu. Karena di sini kita percaya, benar kata Mas Buki tadi, saya setuju, tidak ada yang rusak sebetulnya di guru-guru kita gitu kan. Tapi yang ada di sini adalah bagaimana kita semakin mendorong apa yang semangat yang sudah ada, dan itu tuh didorong dengan menyiapkan wadah-wadah yang bisa mempertemukan semangat-semangat antar sama guru ini gitu. Dan kemarin Wardah menyelenggarakan dari sejak tahun 2017 dan juga baru-baru ini di tahun 2019 ini kita mengadakan Wardah Inspiring Teacher. Itu juga hasil kolaborasi sama kampus Guru Cikal, Bang Tulus juga ikutan buat partisipasi gitu. Nah, di Wardah Inspiring Teacher ini yang menarik adalah, kembali lagi saya setuju tadi dengan bagaimana sih kita mengajak orang membuat sebuah ekosistem, orang tua juga touch sama guru gitu kan, terjadi sebuah komunikasi semua itu antara masyarakat dengan guru. Nah, di Wardah Inspiring Teacher ini kita mengajak, jadi guru-guru yang nantinya mendapat pelatihan ini itu adalah hasil rekomendasi dari kita semuanya, baik itu masyarakat, dari ekosistemnya. Jadi bagaimana di situ tuh kayak kita memunculkan kalau guru itu adalah profesi yang memang keren gitu kan. Di video yang kita tampilkan, guru itu adalah profesi yang keren, guru itu adalah profesi yang sangat memiliki dampak yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa kita. Makanya waktu itu kita mengajak masyarakat untuk memilih, merekomendasikan siapa sih guru yang berkesan untuk mereka. Dan ini antusiasnya luar biasa, dan guru-guru pilihan tersebut akhirnya kita udah adakan pelatihannya, sudah 3 kota yang jalan, dan dari situ kita kembali lagi mengkonfirm gitu kan kalau tidak ada yang salah, karena semua guru pengen punya semangat belajar yang tinggi gitu ya. Jadi punya semangat belajar yang sangat tinggi, dan di sana menemukan juga banyak guru-guru yang memang
berbuat lebih daripada profesinya hanya di kelas saja gitu. Ada guru yang mendirikan sekolah luar biasa dengan cara dia sendiri, dia menemukan metode dia sendiri, dia mencoba mengembangkan itu sendiri gitu kan. Ada juga kita ketemu juga, benar tadi kalau ada guru honorer juga ya Mas, tadi itu ada guru honorer yang memang karena dia sangat passion sekali gitu kan, dia membuat media-media ajar yang sangat menyenangkan buat anak-anak didiknya, dan itu akhirnya dia bisa share ke lingkup guru yang lebih luas lagi gitu. Jadi dari apa yang dia lakukan dia bisa share gitu. Dan banyak sekali guru-guru yang misalkan dapat kesempatan untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan di skala internasional juga gitu. Jadi pas ditanya kenapa sih ibu bisa ikut pelatihan ini gitu, dan gak cuma sekali aja. Jadi pernah dia dapat di New Zealand, di Jepang kayak gitu. Jadi setiap tahun beliau dapat mengembangkan diri gitu kan. Dan itu biasanya beliau tuliskan ke buku yang nantinya akan disebarluaskan ke murid-muridnya. Dan betapa kalau murid melihat seorang guru yang seperti itu, ya dia akan terinspirasi tentunya gitu kan, karena melihat role model yang memang wah memang guru saya tuh semangat belajar, long life learner-nya tuh memang ada, keteladanan itu dilihat sama murid-muridnya. Makanya kita waktu itu memilih ya salah satunya program pendidikan kita adalah mendukung program pelatihan guru. Luar biasa. Jadi betapa seorang guru tuh dapat merubah dirinya sendiri dan juga memberikan dampak untuk orang lain. Kalau Kak Tulus, ada nggak sih perubahan di dalam diri yang sebenarnya diakibatkan oleh apa yang disampaikan oleh guru? Kak Tulus dulu. Banyak sekali ya. Banyak Saya bahkan kalau sekarang kan saya profesinya sebagai seorang musikus. Saya seorang penyanyi dan penulis lagu, dan rasa percaya diri saya untuk menjadi seorang musikus itu dimulai dari interaksi saya dengan guru saya ketika kelas 5 di sekolah dasar waktu itu. Karena waktu itu saya bertemu dengan sosok guru yang menjadi manusia pertama yang memberitahu saya bahwa saya bisa bernyanyi, dan ketika nanti dewasa saya bisa menjadikan musik sebagai pilihan gitu. Nah, kita udah bicara soal betapa guru punya pilihan, bisa mengembangkan diri, dan juga bisa mendapatkan sesuatu dan memberikan dampak. Juga betapa guru tidak dipandang sebagai memiliki banyak sekali masalah, tapi kemudian bisa melakukan sesuatu, dan banyak sekali bantuan dari guru, teman-teman guru sendiri, kemudian juga dari korporasi, dari murid-murid yang kemudian memberikan umpan balik yang sangat baik dari apa yang dilakukan oleh seorang guru, bisa menjadikan pilihan-pilihan karir guru yang bisa dilakukan selama menjalani profesinya. Terakhir, tayangan ini ditonton oleh banyak sekali teman-teman dari berbagai macam lapisan masyarakat. Kira-kira kalau kita ingin teman-teman yang menonton tayangan ini melakukan sesuatu untuk berkontribusi terhadap karir guru, apa yang bisa dilakukan? Menurut Kak Tulus, menurut Mbak Suci? Pertanyaannya sangat ringan untuk forum ini. Kalau yang sederhana aja, yang sehari-hari banget. yang sehari-hari banget ya. Coba mungkin Mbak Suci dulu. saya Nanti Mas Bukik sama Mas Rizky juga ya. Gitu. Coba Pak Guru dulu coba. Pak Guru ganteng. Kalau bagi teman-teman guru yang ingin mengembangkan karirnya, kami di komunitas guru belajar membuka kesempatan untuk guru-guru mengembangkan karirnya, bisa ke Facebook komunitas guru belajar atau @kampus guru Cikal di Instagram ataupun Twitter. Jadi terhubung Iya, dengan bisa guru terhubung. lain, sama-sama belajar. Iya. Oke. Mas Bukik? Ya, banyak cara sih. Dan itu nggak bisa kita definisikan di sini. Itu masing-masing terserah apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Cari cara yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan guru. Apakah itu guru kita di zaman dulu, terus tadi direkomendasikan untuk ikut Wardah Aspiring Teacher, cari guru kita zaman dulu, balas budi, entah dengan cara apa yang kita bisa lakukan, atau terhubung dengan guru anak kita, berkomunikasi, menyapa, mengirim WA, selamat pagi tanpa harus ada kepentingan, mau nanyakan nilai anaknya atau apa, sekedar selamat pagi, gimana kabarnya, itu sesuatu yang luar biasa dan bisa dilakukan besok pagi. Sapa. Sapa. Mbak Suci? Ya, kalau
saya sih ya salah satunya itu ya bisa merekomendasikan guru di Wardah Inspiring Teacher itu udah merupakan satu bentuk dukungan kita kepada guru gitu. Dan buat teman-teman rekan-rekan guru juga gitu kan ya terus semangat untuk mencari karena banyak sekali ternyata saya baru tahu juga banyak sekali ternyata kesempatan-kesempatan untuk terus belajar, dan di situ bisa menemukan teman-teman yang satu frekuensi punya semangat belajar yang sama, dan itu insya Allah bisa menjaga semangat terus dan terus berkembang gitu. Katulus. Dan menurut saya mungkin kalau menyimpulkan dari semuanya sama-sama mengambil peran masing-masing untuk mendewasakan ekosistem, karena apapun itu kalau ekosistemnya, apapun hal baik kalau ekosistemnya tidak mendukung atau tidak sama-sama memperbaiki diri, itu juga geraknya tidak akan cepat gitu. Contoh kalau mencoba mengaplikasikan saya di musik gitu ya, musik itu yang membuat kita bisa bergerak adalah ekosistem di mana banyak sekali orang dengan berbagai latar belakang dan berbagai peran. Menurut saya guru juga seperti itu. Ekosistemnya juga mesti sama-sama kita mendewasakan. Murid memberikan apresiasi yang lebih tinggi. Murid itu di dalamnya ada lagi keluarga, lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Kemudian guru juga terus belajar meningkatkan kualitas diri dan mencari inovasi-inovasi dalam pendidikan. Lalu ada peran pemerintah juga dan lain sebagainya. Gitu. Luar biasa. Terima kasih atas diskusinya yang sangat menyenangkan ini di malam hari ini. Terima kasih waktunya Kak Tulus. Sama-sama. Terima kasih waktunya Mbak Suci, Mas Bukik, dan juga Mas Rizky. Terima kasih juga waktunya teman-teman untuk menonton tayangan ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan juga kita bisa melakukan sesuatu mulai besok pagi. Jangan lupa ada lagi ngobrol publik online di besok mulai pukul 12 siang WIB. Kita bisa bersama, judul yang bisa ditonton, beragam narasumber, dan tentu saja bisa didialogkan, dibicarakan dengan keluarga, dengan teman, dan sebagainya. Teman-teman juga bisa like postingan mengenai apapun di rangkaian acara Pesta Pendidikan 2019. Teman-teman bisa share dan juga sebarkan informasi mengenai Pesta Pendidikan. Kemudian juga kita juga bisa mendukung komunitas dan organisasi yang bergerak di dunia pendidikan dengan cara memberikan donasi di kitabisa.com/kerjabarengan. Karena dengan kerja barengan kita bisa menjadi semua murid, semua guru. Terima kasih sudah menonton. Dah. kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri.